Pagi-pagi waktunya belanja dan ini cek saldo dulu di dompet, ternyata ada 1 lembar 20 ribuan. Ini enaknya untuk menu lezat apa ya? Yuk ikuti Mak Irit terus. Setelah berpikir panjang, ternyata pilihan jatuh pada ikan tongkol seharga 18.000 1 kilonya. Ini sisa 2.000 rupiah bisa dimasukkan dalam tabungan beli rumah. Alhamdulillah. Halo semua, kembali lagi di Mak Irit Channel, sumber inspirasi menu hari yang lezat, budget hemat, irit loh ya, bukan pelit. Menu masak Mak Irit hari ini yaitu pepes ikan tongkol modal 18.000 aja. Ikan tongkol segar di sini harganya per kilo 18.000, jadi lumayan lah. Sekilo itu dapatnya 5 ekor, jadi ya lumayan besar juga. Kalau teman-teman di rumah suka beli yang ikan tongkol segar apa yang sudah pindangan, silahkan komen di bawah. Setelah ikan tongkol dibersihkan dari kotoran-kotorannya, lanjut kemudian digoreng. Nah, ini supaya lebih gurih rasanya dan matangnya benar-benar tanak. Sambil menunggu matang, ini aku siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu cabai merah dan juga cabai rawit di blender ya. Ini juga ada tambahan 1 butir tomat. Bumbu pepes supaya dia itu melimpah, kuncinya adalah pada cabai merah. Kalau cabai merahnya banyak, otomatis bumbunya melimpah. Dan ini ditambahkan minyak. Kenapa bukan air? Soalnya biar lebih gurih. Sedangkan untuk bumbu yang diulek itu ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, dan juga 3 butir kemiri. Ini kenapa tidak sekalian di blender? Soalnya blendernya itu nggak bisa halus, jadi kalau misalkan untuk memblender mirinya itu masih kayak utuh kecil-kecil gitu loh, jadi kan rasanya nanti dimasakan nggak enak. Setelah bumbu-bumbunya dihaluskan, lanjut ini dijadikan satu, diulek-ulek menggunakan cobek seperti ini hingga rata. Jangan lupa tambahkan juga gula pasir dan kaldu bubuk secukupnya, kemudian diaduk-aduk, diulek kembali hingga merata. Jadi saat memblender cabai rawit dan juga cabai merah itu tadi ditambahkan minyak, jangan ditambahkan air, soalnya kalau dikukus itu nanti kalau ditambahkan air dia semakin blenyek. Cek ikan tongkolnya, kalau sudah matang langsung diangkat saja. Nah, ini sudah tampak kecoklatan ya, garing seperti ini tandanya sudah matang. Sambil menunggu ikannya agak dingin untuk diambil atau dipisahkan dari tulangnya, Mak Irit mau merajang belimbing wuluh, dan di sini pakai belimbing wuluh supaya lebih seger ya, lebih enak, kecut, seger. Oh, mantep. Kalau teman-teman di rumah lebih suka dikasih belimbing apa tomat, silahkan komen di bawah. Untuk menghilangkan kadar air belimbing diuleni seperti ini sampai benar-benar keluar semua airnya. Bilas hingga bersih, kemudian campurkan pada bumbu halusnya. Berikutnya udek pakai cowek hingga rata, hingga benar-benar tercampur rata ya. Selanjutnya siapkan daun pisang, ini dipotong-potong ya, disesuaikan saja sama ukuran seberapa besar pepes yang mau dibuat. Kemudian ya dilap, dibersihkan menggunakan lap bersih. Mak Irit di sini menggunakan daun pisang kepok, soalnya pohon pisang kepok di sini banyak banget. Lanjut, karena ini ikannya sudah agak dingin ya, nggak terlalu panas, jadi bisa dihilangkan dari tulang-tulangnya seperti ini. Jadi untuk mama di rumah wajib jeli ya, jangan sampai ada duri yang keikut, soalnya biar lebih enak untuk menyantapnya, lebih enak untuk menikmatinya. Untuk kepala ikan tongkolnya tidak perlu diikutkan, tapi kalau emak-emak di rumah suka nih sama kepala tongkol ya diikutkan, tidak apa-apa. Kalau misalkan ada bumbu, sisa bumbu yang melimpah, diikut sertakan juga nggak apa-apa. Untuk bahan pepes, kira-kira teman-teman di rumah lebih suka ikan apa? Silahkan komen di bawah. Pepesnya ini mau emak buat dengan ukuran yang besar ya, jadi ya disesuaikan selera saja. Kalau maunya kecil-kecil juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk bumbunya diperbanyak untuk setiap lintingannya supaya saat makan itu lebih terasa enak gitu kan. Kalau banyak bumbunya itu terasa lebih gurih, lebih kuat, lebih nikmat makannya. Tips dan resep ini juga bisa loh digunakan untuk emak-emak yang mau bisnis atau jualan pepes.
Kunci utamanya itu ada di bumbu. Jadi kalau pepes itu bumbunya harus melimpah dan juga enak. Udah kalau bumbu enak udah pasti deh rasanya mantul, mantap pol. Bahan untuk bumbu di sini sebenarnya juga nggak banyak, cuma cabai merahnya saja diperbanyak. Kuncinya hanya di situ ya, mama. Karena isian pepes itu tadi besar-besar banyak, jadi jadinya sekitar 7 linting ya. Kalau sudah, selanjutnya proses untuk mengukus. Nah, ini dimasukkan di dandang seperti ini. Untuk mengukusnya ini juga nggak butuh waktu lama, cukup sekitar 10 menit saja sudah matang. Pokoknya pertanda matang adalah daunnya yang berwarna, nah di sini agak hijaunya agak menguning gitu loh, hijau agak kekuningan. Nah kalau sudah seperti itu dientas, lalu panaskan teflon seperti ini dan garang ya. Jadi dipanggang menggunakan wajan seperti itu sampai dia matang seperti ini. Tujuan pepes itu dipanggang dulu supaya dia benar-benar matangnya tanek dan juga lebih harum. Ini enak banget pasti dan mantul. Ini aromanya wangi. Nah, selanjutnya saatnya untuk icip-icip. Pepes ini dipasangkan dengan sayur apapun itu rasanya juga enak. Ini emak pasangkan dengan sayur bening ya, sayur bening kelor jagung. Ini rasanya seger mantul banget ya. Pokoknya emak-emak di rumah wajib coba. Rasa kecut, pedas, asinnya itu gurih pas banget. Jadi ya pokoknya ini enak. Mau emak-emak pasangkan dengan sayur bobor juga bisa, dengan sayur sayur asem juga bisa. Terima kasih telah menonton video ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.